Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bonda Sisepa Putra, MKOM selaku dosen mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Saktiatiswa dari kelas 2023D dengan 3 digit NIM terakhir 115. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang software testing in the machine learning era. Untuk linknya sudah saya cantumkan. Oke, lanjut ke pembahasannya. Pendahuluan. Pertama-tama untuk pendahuluan. Jadi artikel ini membahas bagaimana teknologi machine learning dan deep learning telah menjadi bagian integral dari sistem perangkat lunak modern, termasuk dalam domain kritis seperti kendaraan otonom, diagnosis medis, dan sistem penghindaran tabrakan pesawat. Karena sifat non-deterministik dan kompleksitas model machine learning atau deep learning, pendekatan tradisional dalam pengujian perangkat lunak menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan metode baru yang dapat mengatasi tantangan ini. Jadi, pada era sebelum machine learning, software testing berfokus pada pengujian sistem deterministik, di mana output untuk setiap input bisa diprediksi secara eksplisit. Strategi seperti unit testing, integration testing, dan sistem testing telah menjadi standar. Namun, hasilnya teknologi seperti machine learning telah mengubah paradigma ini secara fundamental. Dalam sistem berbasis machine learning, perilaku perangkat lunak tidak hanya ditentukan oleh kode, tetapi juga oleh data pelatihan dan model statistik yang dihasilkan. Hal ini menimbulkan tantangan baru di mana aplikasi berbasis machine learning bersifat probabilistik. Artinya outputnya bisa bervariasi dan tidak selalu bisa dipastikan secara pasti dari input tertentu. Oke, langsung saja ke pembahasan dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik pengujian pada sistem machine learning. Yang pertama, output yang tidak deterministik. Jadi model ML atau machine learning bersifat probabilistik. Artinya meskipun diberikan input yang sangat mirip, hasil output bisa berbeda tergantung pada kondisi seperti noise kecil atau ketidakpastian dalam data. Hal ini menyulitkan penerapan metode pengujian tradisional yang mengandalkan ekspektasi hasil pasti. Yang kedua, data sebagai komponen utama. Dalam machine learning, logika sistem tidak sepenuhnya berasal dari kode. Sebaliknya, data pelatihan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku model. Kesalahan dalam sistem machine learning seringkali berasal dari data yang bias, tidak representatif, atau tidak lengkap. Selain itu, distribusi data pada saat pelatihan dapat berbeda dengan data di dunia nyata, sehingga menyebabkan masalah yang dikenal sebagai data drift. Yang ketiga, model sebagai produk. Dalam konteks machine learning, model yang dilatih merupakan bagian utama dari produk akhir. Model bisa berupa klasifikasi, regresi, atau model kompleks seperti jaringan syaraf dalam atau deep neural networks. Pengujian tidak hanya mencakup kode, tetapi juga kualitas dan performa model yang dihasilkan. Selanjutnya, pendekatan dan strategi pengujian dalam machine learning. Pengujian dalam sistem machine learning perlu mencakup seluruh siklus pengembangan dari pengolahan data hingga pemantauan setelah implementasi. Berikut adalah strateginya. Yang pertama yaitu testing infrastruktur dan pipeline. Melibatkan pengujian terhadap semua komponen pipeline machine learning termasuk proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data atau ETL. Unit testing diterapkan untuk fungsi pre-processing data, sementara integration testing digunakan untuk memastikan antar komponen berjalan dengan benar. Yang kedua, data validation testing. Karena kualitas data mempengaruhi performa model, validasi data sangat penting. Ini termasuk memverifikasi distribusi statistik agar tetap konsisten, memastikan tidak ada nilai yang hilang atau tidak sah, dan mendeteksi kebocoran label yang bisa membuat hasil evaluasi model menjadi menyesatkan. Yang ketiga yaitu model evaluation testing. Fokus pada metrik performa seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk klasifikasi, atau RMSE dan MAE untuk regresi. Selain itu, analisis manual terhadap error juga penting untuk memahami penyebab kegagalan prediksi. Yang keempat yaitu mengujikan seberapa tahan model terhadap input yang dimanipulasi secara halus. Misalnya dengan menambahkan noise pada gambar. Ini penting untuk sistem yang harus sangat andal seperti pengenalan wajah atau kendaraan otonom. Yang kelima yaitu metamorphic testing. Digunakan saat tidak tersedia tes oracle atau jawaban benar.
Dalam pendekatan ini, relasi yang logis antar input dan output digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Misalnya klasifikasi gambar harus tetap sama meskipun gambarnya diputar. Yang keenam yaitu fairness dan bias testing. Menguji apakah model bekerja adil terhadap semua kelompok demografis. Diperlukan metrik khusus seperti demographic parity dan equal opportunity. Alat bantu seperti Fairlearn dan Equitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias. Yang ketujuh yaitu ada explainability testing. Karena model machine learning sering dianggap black box, jadi diperlukan alat untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Teknik seperti SHP dan LIME membantu dalam menginterpretasikan kontribusi fitur terhadap prediksi yang diberikan oleh model. Yang kedelapan yaitu monitoring dan testing di produksi. Setelah model dideploy, pengujian tidak berhenti, jadi perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus untuk mendeteksi perubahan performa atau perubahan distribusi data atau yang disebut model drift. Atau B-testing juga digunakan untuk membandingkan performa antar versi model. Tantangan dalam pengujian sistem machine learning. Jadi selanjutnya itu adalah tantangan yang sering muncul dalam pengujian sistem machine learning sangat beragam dan lebih kompleks dibandingkan sistem tradisional. Berikut beberapa tantangannya yaitu pertama ada tes oracle problem. Dalam sistem tradisional kita memiliki oracle atau acuan hasil yang benar untuk setiap input. Namun pada sistem machine learning, terutama dalam kasus tugas yang kompleks seperti pengenalan gambar atau pemahaman bahasa alami, sulit untuk mendefinisikan hasil yang benar secara eksplisit. Akibatnya proses validasi dan verifikasi hasil model menjadi tantangan besar. Yang kedua adalah data drift. Salah satu masalah utama dalam machine learning adalah perubahan distribusi data antara saat pelatihan dan saat model digunakan di dunia nyata. Nah, perubahan ini yang dikenal sebagai konsep drift atau data drift. Dapat menurunkan performa model secara signifikan karena model sudah tidak lagi relevan dengan pola baru yang muncul di data terkini. Yang ketiga yaitu reproducibility. Mereproduksi model bisa menjadi sangat sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil seperti inisialisasi bobot acak, perbedaan batch size, perbedaan library atau versi perangkat lunak, serta perbedaan hardware. Hal ini menghambat debugging dan pemeliharaan model dalam jangka panjang. Yang keempat adalah black box nature. Banyak model machine learning modern, khususnya deep learning, berperilaku seperti kotak hitam atau black box, artinya sangat sulit bagi pengembang dan pengguna untuk memahami mengapa suatu keputusan diambil. Ketidakmampuan untuk menjelaskan prediksi ini menjadi kendala besar dalam industri yang membutuhkan transparansi seperti kesehatan dan keuangan. Yang kelima yaitu evaluasi subjektif. Untuk beberapa tugas, terutama yang melibatkan bahasa alami, citra atau rekomendasi, evaluasi model seringkali tidak objektif. Sebagai contoh, menilai apakah jawaban chatbot baik atau relevan bisa bergantung pada preferensi atau konteks pengguna. Ini menciptakan tantangan dalam menentukan standar evaluasi yang konsisten. Selanjutnya itu adalah best practice dalam software testing untuk ML. Jadi untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem berbasis ML, machine learning, ada sejumlah praktek terbaik yang dapat diterapkan secara konsisten. Yang pertama yaitu pisahkan pengujian kode dan model. Jadi kode dan model memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan pengujian yang berbeda juga. Kode diuji secara deterministik melalui unit test dan integration test, sedangkan model harus diuji dengan pendekatan statistik dan berbasis performa. Yang kedua, gunakan data sintetik dan augmentasi. Jadi dalam situasi ketika data nyata sulit diperoleh atau tidak mencukupi, penggunaan data sintetik dapat membantu memperluas cakupan pengujian. Augmentasi data juga bermanfaat untuk menghasilkan variasi yang membantu model lebih tahan terhadap noise dan outlier. Yang ketiga yaitu bangun pipeline CI atau CD untuk machine learning atau machine learning ops. Continuous integration dan continuous deployment untuk machine learning tidak hanya mencakup kode, tapi juga eksperimen, pelatihan, dan evaluasi model. Automasi proses ini mempercepat pengujian dan mengurangi resiko kesalahan manusia dalam proses deployment. Yang keempat adalah lacak dan dokumentasikan semua eksperimen.
Jadi gunakan tools seperti Machine Learning Flow, Divisi atau WNB untuk menyimpan semua konfigurasi eksperimen, versi model, hiperparameter, dan metrik evaluasi. Praktik ini sangat penting untuk memastikan reproducibility dan auditability. Yang kelima yaitu lakukan monitoring performansi model secara real time. Setelah model dideploy ke produksi, perlu dipantau terus-menerus untuk mendeteksi penurunan performa, data drift, dan kesalahan prediksi yang mungkin muncul. Monitoring ini dapat dilakukan melalui dashboard dengan alert otomatis. Selanjutnya yaitu audit dan uji fairness secara berkala. Meskipun model awal mungkin tampak adil, bias bisa muncul seiring waktu karena perubahan distribusi data. Jadi lakukan evaluasi berkala terhadap fairness dan keadilan model terhadap berbagai kelompok populasi. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi lintas tim. Nah, pengujian machine learning bukan hanya tanggung jawab QA engineer, tetapi melibatkan kolaborasi erat antara data scientist, machine learning engineer, dan tim DevOps. Komunikasi yang baik sangat penting agar pengujian dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu alat dan framework untuk pengujian machine learning. Jadi ada berbagai tools yang mendukung aktivitas pengujian machine learning. Yang pertama adalah untuk data validation, yaitu ada Grid Expectation, TensorFlow Data Validation. Yang kedua yaitu untuk evaluasi model, ada Scikit-learn, MLflow, Weight and Biases atau yang disebut WNB. Yang ketiga untuk bias dan fairness ada FairLearn, Aequitas, dan IBM AI Fairness 360. Selanjutnya ada untuk explainability ada SHP, LIME, dan CAPTAM. Atau yang terakhir adalah untuk monitoring produksi ada Evidently AI, Sheldon Core, dan Prometheus dan Grafana. Nah, kesimpulan dari artikel yaitu pengujian perangkat lunak dalam konteks machine learning memerlukan pendekatan baru yang menggabungkan metode konvensional dengan teknik statistik dan analitik data. Jadi fokusnya tidak hanya pada kode tetapi juga pada kualitas data dan modelnya. Dengan strategi pengujian yang tepat, sistem berbasis machine learning dapat menjadi lebih andal, adil, dan aman untuk digunakan dalam berbagai domain kritis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih.